Udah direkam ya? Udah, Kak. Oke. Udah berapa orang nih? Segini udah 20 orang dari 40-an sekian ya. Mulai aja ya. Sok Boleh, setera Kak. Boleh, Oke, Kak. gaskan. Oke. Kok? Nah, oke. Orang share screen lagi. Orang pengen nanya dulu kalian, menurut kalian yang bingungnya di daerah mana? Bagian mana? Sok selagi orang ekstrak dulu datanya. Oh ya juga, orang juga pengen kalian udah nge-ekstrak data kelompok masing-masing ya. Nah, orang di sini juga masih ngedownload ini yang Januari. Halo, halo. Masuk. Halo. Masuk. Ada. Kalian udah ngedownload data kalian? Udah belum? Data kelompok masing-masing. Sebenarnya data ini juga bisa dipakai buat satu kelas sih. Data yang orang download ini tuh. Soalnya kan ada koordinat masing-masing. Kang mau nanya, Kang. Ya, nanya apa? Mangga, sok. Emang data kelompoknya ada di mana? Soalnya ini ada beberapa orang yang nggak tahu. Data kelompoknya kalian download dulu. Bukan data kelompoknya, tapi data yang harus di-download oleh masing-masing kelompok. Tiap kelompok sama ngedownloadnya di WOA Atlas yang ini nih. Orang tunjukin modul kan? Ada kan ya share screen modul ya? Ada. Nah, Ada. kalian Atau enggak download. saya share aja di grup, Kak. Soalnya saya udah download semuanya sih sebenarnya itu. Boleh. Ntar kirim selama 12 bulan kan. Nah, nah ini data ini nih aku tunjukin Excel ini tuh data rata-rata tahunan di bulan Januari di satu bumi di seluruh permukaan bumi. Kan kalian tuh punya koordinatnya masing-masing ya sesuai kelompoknya. Di sini udah ada pembagian kelompok koordinatnya. Nah, ini kan. Nah, kalian tinggal nyuplik aja koordinat yang sesuainya kayak gitu. Oke. Nah, ini aku masih ngedownload. Bentar. Ya udah. Buat yang tugas individu, kalian ada yang ditanyain dulu nggak? Tugas individu yang plot diagram TS, yang data CTD. Nah, FYI aja, ntar modul arus pengolahannya mirip kayak modul KL. Jadi kalian di sini tolong perhatiin, karena kalau nggak bisa di sini, ntar kalian juga nggak bakal bisa ngerjain modul arus. Kayak gitu. Dan minggu depan nggak ada praktikum. Minggu depan nggak ada praktikum ya. Jadi minggu depan cuman deadline modul ini. Deadline modul 2, modul 3 deadline-nya 2 minggu juga. Jadi 1 minggu setelah apa? UTS. Kayak gitu. Ya udah 10 menit, kita mulai aja ya. Kita mulai pengolahan yang tugas individu dulu. Nih, tugas yang individu, kalian buka, kan ada 2 data nih CTD. Dua CTD ini tuh nunjukin 2 pengukuran. Kan kemarin waktu nuruninnya 2 kali kan, benar kan? Iya, 2 kali. Interval tiap kedalamannya tuh berapa menit ngerekornya? Per 2 meter sih. 2 menit. Per 2 menit. Satu nggak sih? Tiap 2 2 menit. 2 meter tuh Interval apanya sih ini, Kak? Interval pengukurannya kan setiap 2 menit di satu kedalaman. Oke, lihat-lihat di sini karena data ini, si Excel ini bentuknya .csv. Kita buka dulu yang 033. Coba kalian buka juga. Ya. iya, Kak.
Oke. Pertama kalian blok dulu ini. Bentar, Kak. Oh, ada yang join Ya. sama tutor mic juga ya? Oh iya, Siapa aku itu? Kak. Aku. Nggak Hai. apa, aku pakai 2 device. Eh, Iya. aku saranin mending satu aja. Soalnya apa? Ketersampaian ilmunya ntar hai sayang gitu ya. Gitu kalau menurut aku mah. Tapi kalau kamu sanggup nggak apa-apa. Oke, sekarang kita lihat ke opsinya dulu. Kita pastiin dulu kalau separator desimalnya kita udah pakai titik dan separator ribuannya kita udah pakai koma. Oke. Klik oke. Kak, punten, ini udah direkam kan, Kak? Udah. Udah direkam kan ya ini? Udah sih harusnya. Udah, Kak. Dan setelah itu kita pisahkan datanya dengan pilih data, bukan filter, text to column, delimited, pilih koma, lihat datanya dulu, oke, next, finish. Oke, datanya udah terpisah kayak gini. Kelihatan? Kelihatan, Kak. Nah, Kelihatan nggak? Oke, nah sekarang kita bakal membuang data di kedalaman yang tidak kita inginkan. Kan kedalamannya itu ada 2, 4, 6, dan 8. Dimulai dari kedalaman 8 meter dulu. Otomatis, ini kan si negatif ini menunjukin kalau si alatnya masih di permukaan, terus 0,0 di sini tuh baru turun. Enggak, ini masih di 0,7 itu didiamin dulu di 1 meter untuk apa ya? Untuk adaptasi sensor. Nah, terus turun cukup drastis. Nah, langsung mulai stabil di kedalaman 7 sekian kan. Nah, sebenarnya kan kita pengennya di data 8 meter, tapi data yang terukurnya itu di kedalaman 7,9. Hal ini terjadi karena ada galat atau human error saat menurunkan CTD-nya. Nah, sekarang kita bikin sheet baru, tulis misalnya pengolahan. Misalnya kita mau cuplik data di kedalaman 8 meter. Tambahin keterangan longitude, latitude, dan kemudian stasiun. Station. Nah, langsung kita copy juga data ini. Nah, ini. Copy. Kalau kecepatan bilang ya. Oke. Nah, kan di file ini ada ini catatan posisi dan waktu ini sebagai acuan kalian untuk mencuplik datanya ya. Nah, ingat kalau si derajat lonlatnya itu harus dalam bentuk degree, bukan DMS. DMS itu degree minute second. Nah, kan ini masih degree minute second, udah aku convert ke bentuk degree ya. Jadi tinggal kita copy. Kita ambilnya 3 angka di belakang koma aja. Oke. Kalian juga boleh sambil ngerjain ya. Halo? Iya, Kak. Oke, Siap, Kang. siap. Siap. Oke. Nah, stasiunnya kan, aku namain OS1 untuk stasiun di pengukuran pertama. Nah, pengukuran pertama aku dikasih keterangannya OS1 stasiunnya. Yang pengukuran kedua aku OS2 ya. Nah, sekarang lihat. Ini kamu CTD diam di kedalaman 8 meter pukul 10, 11, 46. Nah, kamu sekarang lihat di cari yang waktunya di 10, berapa tadi tuh? 10, 11, 46, 10, 11, 46. Keterangan itu sangat penting karena apa? Biar kalian bisa mencuplik waktunya. Nah, oke. Nah, di sini kalian drag ke bawah, tekan shift sambil ke bawah kayak gini. Dan kan ini lihat kedalamannya stabil kan di 7,8, 7,9 kayak gitu kan. Oh, berarti ini teh nunjukin kalau si alatnya tuh diam di satu kedalaman tertentu. Terus kalian lihat sampai yang tetap masih stabil hingga nah, langsung lihat kan ada perubahan yang cukup drastis nih dari 7,9 ke 7,8 ke 7,6. Nah,
harusnya sebenarnya harusnya mah ya dicatat juga keterangan waktu naiknya. Waktu naiknya itu berarti waktu di mana si CTD mulai bergerak, berarti data itu yang nggak kita ambil. Karena ini di sini lumayan masih homogen nih, masih kedalaman yang sama, relatif sama ya. Ya udah mungkin aku nyupliknya sampai sini aja deh, sampai kedalaman 7,9. Nah, oke. Aku copy, pindahin ke pengolahan, paste. Oke, sejauh ini kalian drag Kak, ke itu bawah. nggak nyampe 7 ke 8-nya gitu, Kak. Maksudnya? 7,8 nggak dimasukin gitu, Kak. Iya, aku enggak. Karena apa? Dilihat dari rata-ratanya di sekitar 7,9. Jadi aku nggak masukin 7,8 kayak gitu. Kenapa aku ngambil kayak gitu? Karena si datanya, kita nggak punya keterangan di mana waktu naik si CTD-nya. Cuman punya keterangan waktu diamnya saja kayak gitu. Oke. Langsung kalian ini klik 2 kali biar semuanya sama, soalnya kolomnya harus sama. Udah itu kalian klik kontrol bawah aja biar cepat. Langsung di sini bikin rata-rata misalnya. Rata. Nah, kalian bikin rata-rata ya. Average dari D3 sampai D370. Oke, kalian drag ke sini. Otomatis. Nah, data inilah yang kita gunakan untuk mengolah di ODV. Tapi ini teh baru data di kedalaman 7,9. Kayak gitu. Kita harus hitung juga di kedalaman 6, 4 sama 2-nya. Sejauh ini ngerti nggak? Ngerti nggak? Oke, kayak gini. Kamu mau nanya, Boleh. Kalian berarti lakukan hal yang sama juga. kalau misalkan tadi yang 8 itu 6 itu berarti 5,9 juga gitu. Iya, tergantung datanya. Nah, aku ntar bakal di apa sih di pengukuran yang kedua ada kondisi di mana itu presisi di 6,0. Berarti itu nggak ada galat saat pengukuran. Kayak gitu. Yang mempengaruhi galat pengukuran di samping human error itu juga bisa ada arus, kemudian juga bisa ada gelombang. Karena apa? Karena gelombang ntar bakal mempengaruhi apa sih naik turunnya kan. Jadi si CTD-nya bakal naik turun gitu. Kalau misalnya arus ntar bakal miring. Jadi kita harus hitung sudutnya berapa. Tapi karena kemarin kondisi perairannya tenang, kemudian juga gelombangnya nggak tinggi, benar kan? Jadi ini nilai ini mungkin disebabkan karena human error doang. Oke, nah sekarang kita mau cuplik di kedalaman 6 meter. Lihat keterangan waktu diamnya 10.15.08. 10.15.08. Oke, di sini. Kita drag lagi sampai, kan ini rata-ratanya di sekitar 5,9. Kita terus, ambil terus. Nah, kelebihan, nih, di tetap 5,9. Nah, ingat kalau ini kan 5,9-nya ada di 26 ya, tapi di sini 26. Nah, kalian harus ngambil di dua-duanya di detik yang sama. Tapi aku ngebuang aja yang ini karena di detik ini udah mulai turun kayak gitu. Nah, berarti di sini oke. Jadi ngerti kan ya maksudnya si datanya yang cenderung stabil itu nunjukin apa? Nah, itu klik 2 kali, kita copy cell biar tetap OS1 stasiunnya. Kayak gini. Nah, ini yang ngulinya tuh di sini. Ini sebenarnya gampang, cuman nguli untuk apa? Ini kalian sunyi-sunyi pada ngerjain atau pada AFK atau gimana? Sambil ngerjain, Kak. Oke, mantap. Saya mah. Apa? Nah, ini langsung disesuaikan 375 D 375 sampai D 529. Oke. Nih, jadi data yang kan kita pengennya di data 6 meter, tapi yang terukur di alatnya 5,97. Oh, oke, nyaris 6 kan? Kayak gitu, jadi galatnya kecil banget. Oke, terus lakuin aja di kedalaman, ini kedalaman 6.
Berarti ini kedalaman 4. Oke, kita lihat keterangan waktunya. Kedalaman 4 meter, 16.31, 10, 16.31, 10, 16.31. Nah, di sini. Nah, kan ini ada 10, 16.31-nya ada 2 nih ya. Ya. Nah, kalian harus perhatiin, kalian nggak boleh nyuplik di sininya doang. Tapi kalian harus mulai nyuplik di sini. Karena apa? Karena di 1 detik kita mengukur 2 data. Kayak gitu. Oke, kalian drag terus ke bawah sampai ini cenderung stabilnya berapa? Masih 3,9. Nah, udah mulai itu 3,93. Nah, aku sampai sini aja. 3,93 sampai 17,52. Oke, copy. Sini. Aku kecepatan atau gimana? Bisa ngikutin? Lumayan Kak, bisa itu lah. yang kan paling awal itu kayak dia beda sendiri 4 gitu sih. Saya 3,9 itu nggak apa-apa masuk aja. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Soalnya kan selisihnya juga kecil banget kan di sini. Dan memang di keterangan datanya kita punyanya memang waktu diamnya segini. Kita ngacu ke sini gitu. Jangan based on lihat kedalamannya, tapi based on waktunya gitu. Oke? Aman? Tadi yang nanya Juan bukan sih? Itu kayak suara Juan. Iya, aman nggak? Oke. Soalnya paling sering ngomong Juan, jadi ingat suaranya. Jadi 534. 534 sampai 6. Memang nggak gabut ini. Aku ngerjain ini cuma 1 jam kok beres. Ngeplot kayak gitu tuh tadi. Mungkin yang baru pertama kali hands on pasti bakal lama gitu. Itu wajar. Nah, sekarang di kedalaman 2 meter 17,59. 17,59. Oke, di sini. Drag lagi. Kan ini cenderung relatif di 1,8 stabilnya kan. Oke. Berarti 1,86. Berarti aku ambil di sini aja. Kan berarti 1,83 aku nggak bakal ambil karena rata-ratanya di 1,85 atau 86-an. Jadi copy. Kedalaman berapa sih? 702. Oke. Udah sampai sini belum kalian? Langsung buka sheet baru hasil. Halo? Halo? Masih proses, Kak. oh ya masih proses. Oke, sok ya. Nah, sekarang coba lihat dulu. Coba berhenti dulu. Bentar. Sisanya ntar dilanjutin. Oke, udah merhatiin layar orang? Udah. Nah, Udah, sekarang kita ngurutin dari kedalaman terendah sampai kedalaman terdalam. Dari 2, 2, 4, 6, 8. Yang kalian copy ke sini, itu tuh hasil rata-ratanya. Bukan, nah, kenapa kita perlu rata-rata tuh untuk ini. Data inilah yang kita input ke ODV nanti. Paste ini ya. Oke, langsung ke kedalaman 4 meter. Oke, kedalaman 2 meter, 6 meter.
kedalaman terakhir 8 meter. Oke, nah data inilah yang bakal kita input ke ODV nanti. Nah, ngulinya tuh di sini. Menurut kalian nguli nggak? Menurut aku mah nguli. Boleh pisan ya, Mas. Nah, ini baru di pengukuran pertama. Nah, kita butuh, ada 2 pengukuran. Berarti lakukan hal yang sama untuk data yang satu lagi. Untuk data yang ini. Untuk data yang ini. Oke? Nah, sebelum kalian save, nah kalian harus save as dulu nih si filenya kan tadi, karena data yang di-download itu kan bentuknya .csv. Nah, kalau CSV, ketika kamu telah mengedit si Excel-nya, kemungkinan si data pengerjaan kita tuh bisa hilang. Jadi kalian harus save as. Misalnya ini pengukuran pertama Excel workbook, biar pengerjaan kita nggak hilang. Kayak gitu. Nah, terus kalian buka Notepad plus ya. Soalnya sukanya plus. OMG. Notepad plus. Buka. Nah, Control New. Kalian copy. Nah, copy. Nah, copy kayak gini dan salah sebelum di copy ya. Sebelum di copy, aku lupa. Nah, kalian ini di sini kalian atur hanya 3 angka di belakang koma, jangan kebanyakan. Cukup 3 angka di belakang koma untuk desimalnya ya. Kalau udah beres, kalian copy, pindahin ke sini. Misalnya kita save, namanya tuh apa ya? Tugas individu ya. Tugas individu. Aku saranin kalau penyimpanan nama apapun, biasain nggak pakai spasi ya. Biar terbiasa, soalnya ntar di semester-semester selanjutnya yang pakai programming, untuk penamaan itu nggak bisa membaca, ada beberapa program yang nggak bisa membaca si file yang pakai spasi. Ini biar kebiasa aja sih. Oke. Udah? Halo? Halo. Lanjut dulu aja, Kak. Ntar Lanjut aja. menyesuaikan. Ya, soalnya Oke, Kak. aku udah ngerjain untuk yang data 2 mah udah gitu ya. Aku jadi nggak bakal nge-capture lagi. Udah aku kerjain dan aku udah dapet segini. Tinggal aku copy. Hele, kok ada yang kurang sepertinya. Oh, enggak. Komanya beda. Ini yang data berapa? Data 2 ya. Oh, terlalu banyak Windows yang saya buka. Oh my god. Ada yang kurang kayaknya. Angka di belakang komanya, Kak. Tapi sama aja ya. Di depannya nggak sih? Kebanyakan itu yang 5.000. Iya. Atau kenapa? Oh, enggak, ini aku nggak ada data temperatur Kebalik. salinity. Gitu. Kok nggak ada data temperatur sama salinity? Padahal ini ada ya. Oh, salah. Oh, tuh kan ini data temperatur sama salinity-nya nggak ada. Udah tinggal aku copy-copy dulu aja. Lupa ke save tadi. Oke, kalian kerjain dulu ya. Oke.
Tunggu aku ini beres dulu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Jadi bingung sendiri saya. Udah ini aku bakal nanya kalian satu-satu ya. Nah, ini nih aku nunjukin ini nih. Ada di kedalaman 6 meter, di pengukuran kedua pas presisi 6,07. Ini bagus banget nih datanya. Kayak gitu. Nah, ini tinggal copy ke sini. Oke, kalian udah sampai sini belum? Halo? Belum. Nah, soalnya kalian untuk tugas individu, kalian perlu membuat 2 file TXT. TXT yang pertama, kalian ini semua ini. TXT yang kedua, hanya loan, plat, stasiun, depth, time, and salinity doang. Salah. Jadi kalian copy ini. Delete yang sampai conductivity. Cuman sampai salinitas doang. Oke, nah kalian save yang ini. Ini misalnya namanya tugas individu TS ya. Karena untuk diagram TS, membuat diagram TS kita hanya perlu parameter ini aja. Kan kalau di sini kita punya parameter temperatur, salinitas, dan densitas ya, densitas juga. Nah, kalau kita menginput ini yang ada densitasnya, nanti si ODV itu bakal pusing untuk menentukan isopiknalnya. Entah kita mau pakai densitas yang ini atau yang ini gitu. Jadi kita pisahkan seperti itu. Oke, sejauh ini untuk ini tuh baru proses pengolahan datanya, penyaringan datanya. Belum kita plot-plotnya mah sebentar kok. Oke, ya. Kita coba lihat siapa sih yang hadir. Aku stop screen dulu ya. Oke, kita cek dulu di sini. Joan mah lagi ngerjain ya, dari tadi juga udah aktif. Cynthia, halo Cynthia. Halo.
bisa ngikutin nggak? Atau kecepatan atau ada yang ditanyain? Tadi pas awal agak itu sih sinyalnya agak jelek jadi nggak ngikutin dari awal. Cuma Eh, nanti kayaknya lihat recording aja. boleh. Tapi kamu di sini lagi ngerjain nggak? Masih Oh, mindah-mindahin yang tadi, Kak. oh masih mindahin. Oke. Terus aku coba random lagi. Hafid. Halo Hafid. Belum ngerjain Kak, baru join. Oh, baru join banget. Oke, Ya. mungkin ntar bisa nonton record ini. Kalau nggak, at least perwakilan kelompoknya udah ada yang join ya. Udah kayaknya ada. Ya. Mohon atunya jika gitu mah. Teras ada ianya. Siap Kang. Ikuan. Jihan, halo di Jihan. Halo, Ngikutin baru join Jihan. juga Kak, baru banget. Tapi Baru. ngikutin kok. Tapi ngerti ya untuk pengolahan datanya. Iya, tadi udah nyampe notepad itu yang mindahin dari Excel ke notepad. Udah paham ya? Oke deh. Oke, at least udah paham walaupun Insya nggak Allah. mengerjakan. Soalnya orang dulu kalau praktikum aku nggak pernah hands on langsung gitu kalau asisten kerja. Cuman diam aja ngeliatin aja. Dan insya Allah ingat gitu. Orang mah dulu baheula gitunya. Oke, terakhir aku mau tanya, Gaby. Halo Gaby. Jawabnya harus sambil bersenandung, Gaby. Bernyanyi. Iya, Kakak. Oke, suka ini. Gimana, ngerti nggak, Gab? Iya, ngerti, Kak. Oke ya. Ntar juga orang bakal menjelaskan arti fisisnya tiap parameter gitu. Dan aku bakal kasih tahu apa sih yang sebenarnya kalian bisa analisis dari diagram TS ini. At least ada satu orang nggak yang udah sampai ini, kayak orang. Bikin teks tadi. Ikuan kali, Wan. Udah? Juan. Belum. Kang, ini gimana cara bikin jadi semuanya di belakang komanya cuma 3 deh? Oke, aku share screen dulu ya. Itu gini, kamu pertama blok ininya, si angkanya yang mau kamu ubah. Blok. Nah, ini di number ada ini nih. Ini buat ngurangin, ini buat nambahin. Kurangin aja 3. Oke. Sip. Ini mau gimana? Mau lanjut ke ODV atau mau nunggu dulu? San. Oi. Lanjut dulu aja Kak, soalnya efektivitas waktu sih biar lebih Aja. cepat. Anjay. Ada alur kerja ya anjir kalau si Iwan. Ikuan bisa ya, Iwan. Ya, oke. Mon, tadi mau nanya apa, Mon? Iya si Ikuan tadi nanya ke orang. Pertama kali itu suruh ngapain Cina. Tapi Era nanya. Oh, jadi pertama kali itu kamu ya pasti buka dulu data. Salah buka. Malu. Oh deh. Itu nggak kayak darah. Langsung buka deh. Nah, pertama ya kamu buka data ininya, apa sih si datanya, terus kamu ini ngolah, mencuplik data di kedalaman yang stabil kayak gitu. Misalnya ini aku mencuplik di kedalaman yang stabil. Karena aku pengennya di kedalaman 2 meter, tapi berdasarkan catatan keterangan waktu kedalaman 2 meter, si CTD diamnya tuh di jam segini. Berarti kamu mulai mencuplik dari jam segini hingga terindikasi bahwa CTD-nya itu mulai naik. Berarti mulai ada perubahan yang drastis kan. Nah, ini perubahan yang drastis nih. Ini berarti CTD-nya bergerak. Langsung aku ambil aja lah di sini gitu. Kamu copy, pindahin ke sini. Beres. Dirata-ratain. Nah, ini dirata-ratain. Hasil rata-ratanya itu kamu pindahin ke sheet hasil ini. Nah, ini yang bakal kita input ke ODV nanti. Buat pengolahan arus, sama arus juga kayak gini, mencuplik dan membuang data kayak gini. Soalnya kan data arus dari CTD juga. Cuman parameternya ntar yang diambilnya beda gitu. Oke. Oh iya. Kumaha. Tadi nu kaliwate eta nu bagian naon sih? Bahasa Indonesia Cara bikin data. Pas awal. Pas baru awal. Dijadikan data dibuka nih kan masih ada katakan. Nah, itu iya. yang ubah jadi tabelnya. Oke, gini. Data mentah ya. Nah, ini data mentah. Itu sudah bagus. Udah, kok yang ini sih? Berarti aku close dulu ya. Nah, ini kan data mentah gini ya.
Kamu Iya, pernah Kang. ke blok A, Sok. langsung kamu pastiin dulu separator Blok desimalnya A. itu udah udah titik, thousand separatornya koma, oke. Udah itu pergi ke data, pergi ke text to column, pilih delimited, next, pilih koma. Coba cek, oke udah terpisahkan ya, tuh udah terpisah. Next, finish. Oke. Kak, tadi yang desimal separatornya yang koma kan ya? Yang titik, desimal Yang titik. separatornya titik. Desimal separator titik, thousand separatornya koma. Nun, Kang. Oke, sip. Nih, selagi aku nunjukin ini, kan ini ada density, ada sigma. Ada yang tahu nggak bedanya density sama sigma? Yang bisa tahu, ntar aku dapat nilai tambah. Sigma, apa sigma? Ada yang tahu nggak bedanya density sama sigma? Nyoba jawab deh, Kak. Boleh. Kalau sigma T itu kalau nggak salah salinitas bukan ya kalau nggak salah ya, Kak ya? Salinitas. Ini kok boom Kalau yang jawab. Iya, Rizky. Oke. Kalau Gimana? nggak salah. Kalau Salinitas. Kalau densitas, massa jenis Iya. gitu. Iya. Oke, tapi sorry masih kurang tepat. Boom, jawabannya. Ya. Ada yang pengen mencoba lagi nggak? Sebelum aku kasih tahu. Clue-nya dong. Boleh. Apa? Ya, ya clue-nya apa dulu? Spesifik gravity. Apa sih? Density sama sigma T. Yang Sigma T apa ya? densitas massa. Kalau yang sigma T apa namanya? Densitas relatif. Oke, siapa itu yang jawab? Jire. Jere. Oke, Jere Ini dapat satu tambahan poin ya. Ih. Relatifnya terhadap apa, Jer? Terhadap kalau di apa namanya air di densitas air di suhu 4 derajat Celcius. Oke, jadi sebenarnya sederhananya kalau densitas itu biasanya kan densitas air itu 1000. Nah, karena acuan kita air, maka si sigma T itu adalah densitas relatif air laut terhadap air tawar. Jadi sebenarnya dikurangin 1000, dikurangin massa jenis air gitu. Bedanya tuh di situ. Kalau ini mah densitas tuh berarti masih terukur dengan massa jenis air. Kalau misalnya sigma itu relatif, jadi kita kurangin dengan massa jenis air kayak gitu. Ini tujuannya untuk mempermudah kita mengidentifikasi stratifikasi kalau massa air kayak gitu. Soalnya kalau misalnya 1000, aduh terlalu pusing untuk mengidentifikasinya. Kalau kayak gini kan lebih enak ya dibacanya kan daripada baca ini. Begitu. Oke, mungkin ya kalian ada yang udah beres ya. Kita mulai ke pengolahan ODV aja ya. Oke, untuk pengolahan ODV kita bakal mengolah dulu yang diagram TS. Di modulnya, untuk diagram TS kalian diminta untuk membuat satu diagram TS yang berisi 2 garis. 2 garis di sini maksudnya itu di stasiun pengukuran pertama dan pengukuran kedua, kayak gitu. Tapi di titik koordinat yang sama. Nah, biasanya diagram TS ini tuh bisa ngeplot beberapa stasiun yang berbeda. Tujuannya apa? Untuk mengidentifikasi karakteristik massa air. Soalnya karakteristik di Samudra Hindia dan Samudra Pasifik itu beda, kayak gitu. Dan kalian bisa melihat perbedaan grafiknya kayak gitu. Nah, pertama-tama kita pilih file, new, misalnya tugas individu. Itu diagram TS. Oke. Next. Nah, pilih user specify variable. Karena apa? Kita bakal menginput variabelnya secara manual. Oke. Udah itu kita acuannya longitude. Oke. Udah itu kita jangan lupa untuk drag ketiga parameter tersebut. Langsung klik OK. Ininya kita pastiin primary variabelnya tuh kedalaman. Kayak gitu, kita karena mengacunya ke kedalaman. Kenapa ke kedalaman? Kedalamannya adalah karena kedalaman itu satu variabel yang konstan, kayak gitu. Oke, udah kayak gini. Ada yang udah nyoba plot ODV-nya belum?
Atau aku kecepatan? Saya belum. Belum, Gang. Tapi Gang. dilanjut aja ya, ngereuyeuhnya teu naon ya, sakedik-sakadiknya. Naon, Bro? Oke. Oke. Sip. Nah, langsung kalian import ODV spreadsheet. Ini sama sih sebenarnya kayak di modul. Terus kita input tugas individu TS dan TXT yang udah kita buat tadi, klik 2 kali. Nah, di sini kita klik langsung OK. Nah, kita pastikan bahwa bentar. Kenapa nggak kebaca ya si latitude-nya? Cuma stasiun doang ya yang kebacanya ya. Harusnya si lonlatnya juga kebaca itu. Oke, jadi kita pasangkan dulu ya. Ini lonnya itu dengan longitude is associate sama kita. Latitude associate. Oke, kayak gini ya. Udah. Oke. Udah, ini kita associate lagi. Jadi ini tuh variabel di data kita sesuaikan dengan variabel yang ada di ODV-nya. Kita sesuaikan. Nah, ini salinitasnya masih pakai TEOS 78. Itu tuh the equilibrium of state yang menunjuk untuk menghitung si kadar salinitas kayak gitu. Tapi sebenarnya kita kalau untuk alat-alat yang baru itu alangkah lebih baiknya udah pakai TEOS 10. Berarti itu tuh kayak ada pembaharuan perumusan lagi sih. Ntar kalian kalau ngambil PDK atau kapasitas sel kita bakal ngerti. Sekilas aja itu. Ini langsung klik OK. Nah, klik ini sekali, langsung klik enter. Bentar. Nah, harusnya tuh ada 2 grafik ya. 2 grafik yang muncul harusnya. Nah, ini suka. Nah, udah muncul ya. Nah, untuk melihatnya, lihatnya di sini nih. Kamu klik salah satu ini. Klik ini misalnya. Ini klik kanan ya. Nah, muncul. Nah, ini tuh di OS1, berarti di pengukuran pertama si garis ini tuh. Kalau garis yang ini di pengukuran OS2, berarti di pengukuran kedua ya. Kita klik ini, langsung klik kanan biar muncul. Biar itu tetap ada, kita klik properties dulu. Data, ininya stasiun peak station. Oke, jadi tetap ada. Memang kayak gini ya, kawan-kawan. Nah, setelah ini, kalian pilih ke view, pilih ke derived variable. Nah, di sini kalian pilih potensial temperatur. Oke, kenapa pilih potensial temperatur? Jadi, karena parameter temperatur yang kita ukur tuh udah proses adiabatik, jadi kita input di sini juga proses adiabatik. Oke, kok klik 2 kali dulu deh. Klik 2 kali, langsung kan ini kedalamannya, klik kita kedalaman, temperatur kita pilih temperatur, salinity kita pilih salinity. Oke. Pressure reference-nya kita nolin aja ya. Oke, udah beres. Nah, setelah itu ngapain lagi ya? Oh, kita ke sini, langsung kita ke properties. Ubah axis X-nya jadi salinity. Ubah axis Y-nya jadi potensial temperatur yang tadi kita udah olah. Oke, nah jadi kayak gini. Bisa mengikuti atau kecepatan? Nah, setelah itu kalian klik kanan extras untuk memunculkan garis isopiknal. Ada yang tahu nggak garis isopiknal itu apa? Muncul ceng-ceng.
Tidak tahu saya. Kurang tahu, Kang. Garis isopignal adalah garis yang menghubungkan titik atau kolom air yang memiliki densitas yang sama. Jadi sepanjang garis ini densitas airnya tuh sama gitu, 20,75. Dan seiring bertambahnya salinitas, si densitas pun semakin bertambah. Nih, kalau lihat dari grafik ini, semakin densitasnya bertambah, si temperaturnya semakin berkurang. Nah, jadi seperti itu cara bacanya, teh. Ntar terus kalian analisis aja kenapa bisa kayak gitu. Klik kanan, langsung kita pilih ekstrak. Sekarang kita memunculin legendanya ya. Ekstrak, langsung add graphic object. Nah, ini nggak ada di modul, jadi aku cuma nambahin. Oke, klik ini, klik. Kita pilihnya harus inputnya satu-satu dulu. Pindahin ke sini, kita rename. Misalnya pengukuran 1. Oke, kita pilih warnanya, misalnya warna hijau. Oke. Nah, yang ini pengukuran 2. Langsung ulangin lagi untuk yang pengukuran 2. Oke, misalnya warna merah. Oke, seperti ini. Nah, jadilah diagram TS-nya. Jangan lupa kalian klik kanan, save plot S, misalnya tugas individu diagram TS. Save. Resolusinya terserah kalian mau berapa, tapi aku pilih 480. Oke. Klik OK. Lupa, tadi bentuknya dalam GIF, harusnya dalam bentuk PNG, lupa. Nah, ini harusnya PNG ya. Jadi ntar bakal ada di sini individu TS. Jadi kayak gini hasilnya. Nah, ini yang kalian masukin ke laporan kalian kayak gitu. Kalian juga sebenarnya bisa ngedit apa sih? Axisnya, intervalnya sesuai yang kalian inginin. Klik kanan di properties, langsung axis setting. Atur-atur aja kalau misalnya kamu pengen membuat si grafik itu dibaca lebih mudah. Oke, nah itu kan untuk yang ini, baru yang poin 1 itu tuh sejauh ini tuh. Untuk yang temperatur dan salinitas doang di terhadap kedalaman, kalian tetap lanjutkan ini, hanya mengubah si variabel Y-nya doang. Salah. Di properties, ubah variabel Y-nya menjadi depth. Jangan lupa di reverse, karena apa? Kita mau dari permukaan ke kedalaman. Kalau enggak di reverse, berarti si angka 2-nya ada di bawah. Nah, kayak gini. Jangan lupa ininya, station datanya, station data. Oke. Dapat 2. Dan sama kasih ekstra. Ini kasih simbol set. Misalnya warna hijau juga deh. Nah, terus jeng, udah beres. Jangan lupa di save. Save doang. DT ya, depth temperatur. DS ya. Depth salinity. Oke. Bacanya jadi semakin ke dalam, salinitasnya semakin besar. Nah, kenapa kayak gitu? Kalian analisis kenapa semakin ke dalam, si salinitasnya semakin besar. Ada apa sih di si air tersebut? Ada mineral apa sih? Tuh kan udah aku kasih clue tuh. Untuk yang ini
Itu yang nomor 2. Yang nomor 3, buat yang nomor 3 kalian tinggal ubah juga properties ke yang sumbu X-nya jadi temperatur. Oke. Jangan lupa di reverse. Aku tadi lupa di reverse. Enggak deh, nggak usah di reverse. Ya udah benar gini. Ya kan semakin dalam, semakin dingin kayak gitu. Serasa OC banget gak sih kalian bisa yang kayak gini? Kalau Aing ya dulu waktu semester 3, anjing Aing gila bisa belajar yang kayak gini, keren banget. Dulu ya Aing ngerasanya, tapi buat sekarang ini lebih ringan lah daripada semester 5. Belum semester 5. Astagfirullahaladzim. Kalau kalian, oh ya, tapi angkatan orang ya, karena dulu statusnya di semester 4, jadi nggak chaos. Orang mas semester 3-nya. Mulai semester lalu sih statusnya pindah ke semester 3, jadi chaos banget. Nah, kekeosan kalian ini tuh di semester 5 tuh 2 kali lipatnya, gitu. Astagfirullah. Nah, Sudah muncul sih. Nah, semester 7, kekeosannya kalau kamu ngambil asisten, apalagi asistennya banyak, kekeosannya tuh sama kayak semester 5, gitu. Cuman porsinya beda. Kalau semester 5 ngelaprak, kalau semester 7 baca literatur gitu. Gitu guys. Ada yang ditanyain nggak? Kak, itu cara ngubah posisinya jadi yang tadi itu gimana ya? Ngubah posisi jadi yang tadi gimana? Yang itu kan jadi yang kayak koma itu kan tadi kan yang min itu. Yang latitude. Yang latitude-nya itu. Ini yang diagram dari PS. Dari notepad. Kemana? Itu dia pakai convert sendiri apa gimana? Yang tadi itu yang 128 200. Nah, itu Mas. Nah, ini aku di-convert pakai converter online. Converter online di sini. Mana ya? Tadi aku ada converter online. Oh, udah di-close sama aku. Stop sharing ya itu mah ya? Iya. Ya udah nggak apa-apa sih. Aku kira stop recording. Nah, itu ini jadi drive aku, kalian lihat, nggak boleh. Pokoknya nih coba kalian copy dulu deh, inilah koordinatnya gitu. Udah aku convertin, bisa kalian malas convertnya. Udah dicatat. Sejauh ini oke ya. Sisa dikit lagi deh buat tugas 1 ya. Aku lanjutin dulu, nggak apa-apa? Ya, nggak apa-apa. Aku tanya dulu deh satu ya. Jangan tanya satu-satu. Anissa Anindya. Halo. Iya, Kak. Bogor aman, Anissa? Aman, Kak. Gimana, aman nggak kamu ini sejauh ini? Tadi aku sempat lost di awal, Kak, karena sinyalnya jelek. Jadi nanti bakal ngikutin kalau udah di-upload aja recordingnya. Yang bagian mana itu tuh? Pas awal-awal milih rata-ratanya itu, Kak, dari awal banget. Oh, itu bentar bisa nanya ke temen ya. Gampang kok kalau itu. Terus aku nanya, Anan. Hadir, Kak. Hadir, Kak. Oh, Anan tuh cewek ya? Aku kira aku cowok. Asal. Gimana? Aman nggak? Insya Allah sejauh ini masih aman, Kak. Di ODV-nya aman ya? Nah, kalau misalnya kalian jadi punya... tadi yang buat yang buat Y-nya tuh tinggal diganti sama yang selanjutnya gitu, Kak. Ya, misalnya gitu. kalau saya tadi kedalaman, salinitas kayak gitu. Ya, tinggal ubah-ubah aja gitu. Oke, Kak. Oke. Dan misalnya kalau di ODV kalian nggak muncul 2 garis kayak gitu, kan kalian klik ini langsung enter sekali bakal muncul 1 gambar. Kalau nggak muncul, klik enter langsung klik kanan di keyboard ya. Ntar bakal muncul 2 garis. Oke, aman ya untuk nomor 1, 2, 3. Kita lanjut ke nomor 4, 5, 6. Mana sih? 4, 5, 6. 4, 5, 6 tuh konduktivitas, densitas, sigma, klorofil, turbiditas ya. Nah, ini kita pertama-tama kita close karena kita udah save gambarnya, langsung kita selap. Nah, kalau yang ini kita nggak buat file dulu atau nggak import, tapi kita drag data txt-nya. Mana tadi tuh? Tugas individu ya. Yang ini kita drag ke ODV-nya. Oke. Ini udah kelihatan kan ada dialog box baru. Yang ini parameternya banyak. Oke. Kelihatan. Nah, ininya udah sesuai kan? Oke. Klik. Langsung primary-nya oke.
Next. Nah, ini kalian sesuaikan, stasikan loan sama loan associate lagi, lat sama latitude associate lagi. Stasiun sama stasiun udah associate, oke. Nah, ini depth sama depth, time, salinity, conductivity, density, sigma T udah ya. Tapi kok bisa di oke ya? Kok nggak bisa ya? Kenapa ya? Di sini ada variabel ini, tapi di sininya nggak ada variabel ini. Tapi kok Excel aku yang sebelumnya mah oke-oke aja ya. Cancel dulu aja ya. Kita ulang dulu, kita ulang. Orang mah kayak gitu, kalau misalnya orang kayak nggak ngerti atau ternyata ada yang salah, pasti diulang. Oke, next. Ini sama variabelnya. Ulang udah. Oke. Oke. Nah, muncul dah semuanya. Diklik. Nah, muncul juga 2 garis. Oke, sejauh ini. Oke. Oke, sisanya sama ya. Lakuin hal yang tadi. Cuman kalian pilihnya konduktivitas, densitas, sigma T, klorofil, sama turbiditas. Berarti 5 grafik ya. Konduktivitas, berarti TS ini nggak perlu. Tinggal ini kamu misalnya kita properties, ganti axis-nya. Jadi misalnya kita mau density misalnya. Oke, kayak gini. Sisanya lakuin kayak yang pertama ya. Oke, berarti kan ya, clear ya? Oke. Langsung kayak masukin legenda, langsung masukin itu. Nah, kamu juga harus paham nih, apa sih hubungannya konduktivitas sama densitas? Apa sih hubungannya densitas sama salinitas? Apakah densitas sama salinitas temperatur? Nah, kan ini konduktivitas sama densitas grafiknya beda nih. Berarti berbanding terbalik. Semakin dalam kalau konduktivitas semakin rendah, semakin dalam densitas semakin besar. Kenapa sih kayak gitu? Kenapa mereka berbalikan? Nah, itu yang kalian analisis. Biar bisa nganalisis, kalian baca jurnal referensi kayak gitu. Ya, jadi kamu harus tahu konduktivitas di air laut itu apa sebenarnya, mengindikasikan apa kayak gitu. Oke ya, aman? Aman? Semoga aman lah. Siapa? Zul? Zul, aman gak Zul? Halo Zul? Zul AFK ya Zul? Mic saya rusak, tapi aman kan? Zul itu siapa sih? Zulfikar, adik Nimaing. Halo Zul. Sorry. Parah, semua sih. Freak banget aing ya Allah. Siapa lagi? Mehdi. Mehdi aman, Mehdi. Tadi aku sempat telat masuk sih Kak, tapi nanti tanya sama temen deh. Oke. Sama ininya lagi. Yang telat masuk tadi baru tutor Macflu ya? Nggak tahu ya. Oke. Nah, untuk yang tugas kelompok, karena aku belum ngolahnya juga, jadi kita bareng ya. Tapi aku tahu harus ngolahnya kayak gimana. Nah, pertama-tama, aku share screen lagi deh. Duh, ini di sini nguli, capek kayaknya. Oke, kita ke tugas kelompok nih. Karena aku NIM-nya 21, berarti ntar aku bakal ngecuplik koordinat yang kelompok 21 ya. Bersyukurlah kau Zul, NIM kita sama Zul. Oke. Oke, nah sekarang kita klik buka. Nah ini berarti T1 berarti di bulan Januari.
Nah, ini kan pusing ya. Kalian ngelihatnya bla 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 kayak gini. Tapi jangan khawatir, lakuin hal yang sama juga. Pastiin kalau ininya udah separatornya udah kayak gini. Oke. Langsung data, text to column, delimited, next, comma, next, finish. Jing 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 jing. Berubah. Nah, berarti ini tuh di latitude sekian, ini di longitude sekian, kedalamannya tuh dari 5 sampai 1.500 maksimalnya. Jadi kita cupli kan kelompok 5 itu, kelompok 5 tuh, kalau nggak salah tuh di 1,1 ya, 1,5. Oh, negatif 9,5 sama 1,225. Berarti negatif 1,5 kalian cari nih. Negatif 9,5 capek mata. Nah, harus teliti ya kalian. Nah, negatif 95 terus 1,225 ya tadi tuh. Nah, di sini. Oke, di sini kalian copy, misalnya di sini paste dulu. Nah, kalian buka sheet, bikin sheet baru yang formatnya itu kayak di laporan. Di laporan tuh mintanya apa sih di modul tuh? Nah, lat, loan, dep, month, sama temperatur. Oh ya, ini BTW data yang aku download itu data temperatur ya. Jadi itu tadi teh lat ya tadi itu. Lat, loan, dep, terus apa lagi sih? Dep, month, temperatur. Temperatur, nah kayak gini, ininya tadi negatif 9,5. Ini latitude-nya derajat LU ya. Bener kan negatif 8,5 ya? 9,5, bener nggak sih? Ini derajat north. Kalau yang belum tahu. Gimana? Jangan diam-diam aja, takut orangnya kecepatan, Kak. Kak, kecepatan atau apa, Kak? Misalnya. Jadi ntar useless dong kita asistensi sekarang kalau kalian masih tetap kayak gitu. Kecuali kalau kalian misalnya mengikutinya tanpa mempraktekkan, it's okay. Jadi tapi at least kasih oke kak gitu. Jadi orangnya juga nggak panik sendiri kalau apa yang udah orang sampaikan itu nggak nyampe ke kalian gitu. Kak. Oke, sip. Aman Kang, aman. Aman. Bentar. Pusing ini bentar ya. Terlalu banyak Windows yang terbuka. Nah. 1,225 bukan negatif 1,225. Nah, ini. Aduh, nyarinya di sini susah. Kalian ada yang mau nyoba? Kalian lagi nyoba ini nggak, nyari ini data kalian? Iya. Ini kalian udah coba ngikutin juga yang ini? Yes. Oke, mantap. Bentar. Duh, aku merasakan apa yang jadi kalian rasakan. Capek sekali ternyata. Nah, ini harusnya yang di supliknya tuh. Tapi kok nggak ada ya 122 ya? 122,5 nggak ada. Aduh. Ini kayaknya kebalik ya si Bapak ya. Mana ada latitude sampai segini, orang latitude maksimalnya 90 sama negatif 90. Nih, ini perhatiin ya. Gila, dia S3, aing marahin gimana. Nah, pokoknya ini kayaknya kebalik ya. Ini longitude harusnya, yang ini latitude ya.
Soalnya kalau latitude maksimal itu sampai negatif 90 sampai 100. Sampai negatif 90 sampai 90 juga. Kalau latitude 180 sampai negatif 180. Tapi ini nggak ada 1225, bro. Nggak ada 1225, adanya negatif 1225. Ya udahlah ya, ntar aku bakal tanyain lagi buat itu keterangannya, tapi orang bakal cuplik dulu yang tadi ya, yang negatif 1,225. Nah, buka Excel. Ini nah, yang ini misalnya negatif 1225,5 ya. Nah, depth-nya tuh dari dari 5 ya. Kita copy aja lah biar cepet ya. Copy, buka Excel yang tadi. Pasenya paste ini ya. Pastenya paste transform. Oke, udah langsung month-nya 1. Ininya kita copy juga. Pastenya paste transform. Oke. Nah, ini tuh baru Lomnya kebanyakan, Kang. apa? Lomnya Duanya kan kebanyakan, Kang. 1,5. Apa? 1,2,5. Lomnya. Iya, benar-benar. Sorry ya. Nah, untuk kalian teliti, harus teliti kayak gitu ya, ntar waktu pengerjaannya. Ya, berarti di bulan Januari itu di koordinat sekian tuh ada datanya sampai kedalaman 1.500. Nah, kalian tuh melakukan ini sampai bulan 12, bro. Aduh. Aing sendiri agak gimana ya untuk mengerjakannya ya. Jadi nah udah kan ini close yang ini dan nah sekarang buka yang ini, buka yang bulan Februarinya. Ini tuh baru temperatur doang, mana melakukan ini sebanyak ini gitu. Sedangkan yang di kelompok. Ya makanya kelompok. Makanya Junior aja. Nggak ada, ini udah harus Pak Iwan mintanya 1 minggu, harusnya besok dikumpulin. Cuman orang mikir, kan orang ngecek, ini kayaknya terlalu berat Pak kalau untuk 1 minggu, kata orang tuh ya udah orang mundurin jadi 2 minggu. Kayak gitu. Makanya orang harap kalian bergadang lah mulai dari sekarang buat mengerjakan ini biar di Sabtu Minggu, Jumat Sabtu Minggu kalian bisa belajar buat UAS gitu. Jadi korbankanlah waktu tidur kalian untuk ngerjain status, ngerjain ini, ngerjain kompos ya. Tuh. Temperatur, salinitas, dissolve, sama nitrat. Berarti kalian melakukan ini 12 kali 4, 48 gitu. Bayangin kalau sendiri secapek apa gitu. Seru banget itu. Ya, seru banget gitu. Ini kayaknya lebih susah daripada arus anjing, sumpah ini gak bohong. Sorry. Keceplosan. Tahan, Kang, tahan keluar. Aduh, saya aja ini. Kata-katain Ikhwan aja. Capek gitu ya. Lakuin yang sama. Kalian mau sambil ngeroyah gitu atau gimana? Artinya apa tuh, Kang? Ngeroyah itu sambil ngerjain dikit-dikit gitu kan. Ngerjain kan ya, ngikutin ya. Jadi, orang bakal terus ini sampai at least 1 Hofmuller terplot ya. Tapi baru Hofmuller itu tuh belum yang plot spasialnya, beda lagi yang plot nomor 6 sampai 9 tuh. Ya udahlah, kurang bakal ngeplot sampai yang Hofmuller. Besok kita lanjutin setelah praktikum ya.
setelah praktikum ntar kita lanjutin buat plot yang spasial pramuka. Nggak ada besok, nggak ada praktikum. Ada deh besok. Ada. Nah, yang garpan mah chill, literally gampang banget. Ada praktikum ya Kak? Ada. Modulnya udah kalian download belum? Belum. Nah, ntar kalau Berto besok ada praktikum. Iya, gila lu, Mon. Nah, ini pokoknya yang nomor 6 sampai 9 besok ya orang kita asistensi lagi. Dan aku harap asistensinya cukup hari ini aja ya. Nah, San ada yang nanya, San. Apa? Praktikum yang besok deadline-nya minggu depan juga? Enggak, 2 minggu. 2 minggu karena minggu depannya UTS jadi enggak ada deadline. Mau minggu depan? Boleh. Aing masih kasihan sama kalian ngerjain ini capek kan. Lagian asistennya juga kan pasti belajar, mana mungkin buat meriksa, nyiapin modul. Dan ntar waktu waktu modul 4 ya, berarti modul orang, modul pasut bakal nguli lagi, tapi ngulinya nggak senguli ini gitu, tapi literally nguli gitu. Sama kayak gini, nguras energi lah. Jadi aku harap kalian memperhatikan ya nanti dan tonton videonya dahulu. Semoga dapat bantuan ya. Ya, kalau bisa kalian kumpulin laprak cutting dari sekarang gitu ya, minta buat bahan analisis. Buat contoh analisis lumayan, bro. Ya, katanya pada hilang semua. Iya, tapi besok semester 3 memang pada hilang. Apa? Kenapa? Siapa ini yang nanya? Yang besok asistensinya sama siapa? Bukan asistensi, yang praktikumnya. Bunga. Oh iya. Yang penting nggak sama Pak Iwan. Gila, panas ya. Kasar. Aing bilangin ya. Bukan saya. Cepuin naik Kak. Cepuin. Tapi memang kayak gitu sih, gara-gara itu asistennya apa sih, beda tingkat ya. Beda kasta. S3 ya, jadi pasti kalau S3 S2 tuh nggak mau tahu gitu. Ya udah, ikutin aja. At least tanggung jawab orang udah terlaksana kayak gitu. Dia kenapa bisa jadi asisten nggak? Karena kan dia lagi nyusun disertasi ya, S3-nya. Nah, pembimbingnya tuh Bu Muti gitu. Terus disuruh gitu. Iya, disuruh kayak gitu. Dan biasanya juga asisten pendosma buat angkatan bawah itu dipilih sama ibunya. Kalau ibu suka sama anak tersebut, ya berarti bisa jadi asisten gitu. Oh. Ya. Kurang kalau Ini jadi kayaknya Habib calon-calon. Tapi ibu itu nggak suka yang ini apa sih, yang aktif banget nggak suka, yang pendiam banget nggak suka. Ibu mah. Osmon. Oh, saya Osmon mah kayak tidak aktif, bro. Osmon mah kayak Bu Susan aja, Osbio. Soalnya nggak tahu ya, kalau Bu Susan mah menilai praktikan tuh asisten tuh dari cakep enggaknya. Jadi maksudnya Osmon ganteng gitu? Nggak tahu ya. Iyalah. Anak-anak 18, anak-anak 17 ada yang bilang kayak gitulah. Oh. Anjay, ngapung sih, Mon. Aing tarik kata-kata aing, Deng. Ini dari kedalaman 0 nggak ya? Oh, dari kedalaman 0, bro. Aing kelewat, bro. Kesel. Kedalaman teh nggak harus sama persis angkanya atau gimana, San? Maksudnya nggak harus angka koma belakangnya itu. Gimana? Soalnya orang nyari yang kedalaman orang, komanya asa bawah. Maksudnya nggak bawah kumaha? Bawah di sheet-nya. Bawah di sheet-nya? Mana sih tadi? Ada lah, nggak bakal mungkin nggak ada. Kalau ya, coba cek itu lagi. Ada yang 0. Jadi kedalaman itu dari 0 ya, bukan dari 5 ya. Aku salah, Aku tadi iya, soalnya di pembagiannya ini cuma kelompok orang doang yang 0,3 belakangnya, yang lain 0,5. 0, apanya yang 0,3? Lihat longitude-nya. Mana kelompok berapa? 7. Oh, itu tipe kayaknya. Tahan. Iya, harusnya 0,5 juga, soalnya degree-nya 1 selisihnya. Dimulai dari 0,5.
Ini mau lanjut aja atau gimana? Kalau misalnya kalian ada urusan, ya lanjut apa ya? Ituin apa sih? Berhenti sejenak dulu gitu. Ntar join lagi boleh. Maghrib lah, Kang. Boleh. Ntar sih. Ulang orang. Sholat dulu ya, Mon. Silahkan, Mon. Sholat dulu ya. Wan, ajak Jumatan, Wan. Siap, Kang. Selalu udah. Ingetan gitu. Omat malahan, Kang. Ingetan, mun geus kitu teh mandi besar gitu omat gitu nya. Tah, Mon, dangukeun, kupingkeun. Lamun geus Wan sabandina mandi besar wae, Wan. Parah. Si Wan sia unggal poenya mandi besarnya Wan ya. Ikuan mah tiap hari mandi besar. Enggak Jumat, Kang, mandi besar mah kan jam Jumatan. Jumatan, bener, Jumatan. Oh, Ikuan ini yang setiap hari mandi wajib. Tongcol suai, Wan. Tapi kalau kalian ada yang mau leave, izin dulu ya ke orang, soalnya orang nggak ngelihat partisipan gitu ya. Kang izin leave gitu. Tapi orang ini bakal terus ngerjain ini sampai diagram Hofmuller 1 beres, biar kalian bisa ngelihat recordingnya gitu ya. Kang izin sholat dulunya, Kang. Sok enggak. Orang mungkin kesini sholat ada pasti kayak di pause lah. Kayak si Pak Iwanya nggak bikin ini ya, San. Apa? Nggak bikin apa ya? Contoh ininya kayak gini ya. Oh, nggak bikin. Nggak enak orang mau minta kayak gitu teh. Kalau misalnya ke si Bunga atau ke Zone atau ke Tata mah masih bisa orang nyuruhnya. Kalau ke Pak Iwan nggak enak, orang nggak berani sih, bukan nggak enak. Tapi dia santuy. FYI dia orang Sunda ya, jadi orang ngobrol sama dia juga pakai bahasa Sunda. Santuy. Dia paling suka ngopi. Oh, biasa lah. Memang biasa dosen mahasiswa ya. Kok nggak ada lagi. Tapi hitung kalian latihan lah. Latihan mencicil kekeosan semester 5. Kenapa orang bilang semester 5 lebih chaos itu? Gara-gara semester 5 mana megang BP, enggak megang sih. Ini hearing mulai maju hearing kahim kan. Kayak gitu, jadi chaos ngedraft, chaos tim ses, chaos yang kayak gitu. Tuh, Mon. Ikuan bukan Aing. Berarti chaosnya bukan chaos pelajaran kan? Chaos juga pelajaran, praktikumnya ada 5. Praktikum matkul wajibnya 5, kalau kalian ngambil midband atau osper atau budut, ntar ada beban paper kelompok sama ada praktikumnya juga. Kayak gitu. Dan orang dipikir-pikir ya, orang sekarang megang asisten 2, megang praktikum, orang ada praktikum, ada 3 praktikum. Berarti 5 lah, berarti sama lah orang kayak semester 5 lagi. Orang mau cek dulu partisipan siapa aja. 21 masih banyak ternyata ya. Kang. Ya. Saya Erika juga izin mau sholat dulu ya, Kang.
Boleh, 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 boleh. Ya, Boleh, makasih, boleh. Kang. Sok. Ntar mau masuk lagi atau enggak, Erika? Iya, masuk lagi. Ini Enggak. terus di sini terus kok. Oke, siap. Boleh, boleh. Mangga. Makasih. Sawangsul, nah. Excel teh nggak dikumpulin juga kan? Enggak. Laporannya doang. Excel. San orang dahar halanya. Besok karena naon, rek bari tuang, rek bari eta oge. Orang pengen tahu dong siapa yang lagi ngerjain gitu, yang lagi hands on ngerjain. Orang masih di ini, Kang. Masih apa? Yang Excel, data 1, data 2, baru selesai sih. Oh, yang tugas individu. Iya. Sok, berarti sekarang tinggal plot ODV-nya. Iya, tinggal upload. Sok, coba plot dulu. Selain Juan, ada yang hands on lagi nggak ngerjain? Halo. Aku sama Saya kayak Juan, Kak. Kak. Siapa? Michael ya? Sama Jere juga, Kak. Oh, Michael sama Jere. Oke. 3 berarti orang. Ini cowok-cowok rajin-rajin ya ternyata ya. Cewek-ceweknya mana nih? Nggak ada suaranya kalian. Atau cewek-ceweknya cuma dengar AFK atau ngedengerin doang ya? Iya, kayaknya ini sebagian lagi pada AFK ya. Ya, saya Ayo Sam, bulan Mei, dikit lagi ke Desember. Oh, sama ntar orang mau minta tolong kalian cek lagi koordinatnya ya. Soalnya kan kayak ini nih yang kelompok 5 kan nggak ada di longitude 1225 nggak ada tuh. Adanya negatif 1225. Jadi tolong dicek ya. Dan ini tuh ini kayak ini latitude, ini longitude. Kebalik.
Mungkin kalian juga bisa kasih tahu ke teman-teman kalian ya kalau misalnya mau join masih bisa join gitu. Soalnya masih berlanjut ini asistensinya. Siap, Kak. Oke, siap. Harusnya Aing ngerjain nge-record sendiri ya harusnya. Tapi insya Allah ntar modul orang yang modul pasut, orang kirimin video orang hands on ngerjain ya. Jadi waktu dan dikirimnya tuh sebelum praktikum modul orang. Jadi ntar ada video teori dasar, ada video pengolahan datanya juga. Jadi waktu sama orang tinggal asistensi. Orang nggak bakal ngejelasin lagi, kalian tonton dulu videonya. Dan coba ngolahnya langsung sendiri ya. Oke. Yang lain mungkin bisa sambil ngerjain dari awal banget ya, selagi orang masih on, jadi orang bisa bantu juga kalau misalnya kalian ada kendala buat yang telat join atau yang belum ngerjain sama sekali pun. Besok kalian ada kelas pagi gak? Pagi. Kalau pagi nggak ada. Oh nggak ada. Hari ini ada kuliah? Hari ini kagak ada. Nggak ada kuliah. Yang hari wajib kagak ada. Oh, enak ya.
Tapi orangnya tadi kelasnya sampai jam 4. Jadi makanya baru bisa sore.
Oh iya, untuk misalnya di datanya 0, kalian kosong nggak ada nilai, kalian bikin di sininya 0 ya, tapi tetap si panjang kedalamannya sampai 1.500 ya. Oke. Apanya, Kang? Nih, misalnya kan ini, datanya kan di bulan September udah tersedia cuman sampai 1.150. Nah, untuk tapi kan panjang kedalamannya harus sama sampai 1.500. Jadi kalian isinya 0. Oh, 0 aja. Ya, diisi 0. Kayak gitu. Dan memang karena nggak ada datanya dari data yang kita download juga. Biar panjang datanya sama gitu. Oke, San, sedikit lagi beres. Kamu nanya. Apa boleh? Kalau misalnya yang datanya kan ada, misalnya yang di Niprak itu kalau nggak salah ada yang emang datanya itu cuma terdapat di beberapa bulan aja, nggak semuanya itu isi juga kayak gitu, atau di bulannya doang, yang bulan yang adanya doang? Nggak, tetap isi di tiap bulannya. Tapi tulis 0 di data bulan yang kosongnya. Oke, Kak. Makasih, Kak. Oke. Oke, udah beres nih yang temperatur ya. Datanya kayak gini. Orang izin dulu ya. Maghrib dulu. Oke, Kang. Kalem-kalem. Yang lainnya kerjain dulu aja ya sampai itu. Barangkali udah bisa nyusul orang ntar ke sini. Orang pause dulu ya recordingnya ya. Oke, ini udah di-record lagi ya. Oke. Oke, berarti yang ini udah beres ya, yang tugas individu, tapi yang parameter lainnya aku close ya yang ini ya. Enggak. Nah, sekarang kita bakal mulai ke bikin diagram Hofmuller ya, untuk tugas kelompok. Nah, kan di sini juga diminta plot diagram TS ya. Nih, untuk yang kelompok. Tapi jadi isinya ada 12 garis, satu garis itu nunjukin tiap bulan di koordinat tiap bulan di koordinat yang sama gitu. Nah, ntar itu langkah pengerjaan yang ini sama aja kayak di langkah pengerjaan sebelumnya. Jadi bedainnya kalau bulan bedainnya stasiunnya. Berarti stasiun 1 tuh bulan 1, stasiun 2 tuh bulan 2. Di siapa sih? Di TXT-nya. Paham nggak? Paham. Oke. Paham ya di situ. Nah, terus tetap kedalamannya sampai kedalaman 1.500.
Kayak gitu. Jadi ntar si kedalaman itu dari sampai 0 sampai 1500 biar ntar bakal kelihatan deh variasinya kalau ini. Yang nomor 1 tugas kelompok udah aman, sekarang kita plot Hofmolar untuk temperatur ya. Kita import ODV spreadsheet. Di mana ya filenya? Dalam banget lagi. Wah, ini menjadi isi file orang ketahuan dong. Dalam banget soalnya. Tugas kelompok mana sih? Nah ini. Kok nggak ada? Kok nggak ada di mana ya? Apa belum? Oh iya, belum bikin TXT-nya, saya lupa. Ini baru ininya doang. Baru Excel-nya doang yang beres. Oke, copy. Oke, save. Kelompok Hofmolar temperatur ya. Nah, ini dicari di folder yang kalian simpen. Kok masih nggak ada? Oh, bukan di situ ternyata. Nah, oke. Orang harus sambil lihat modul, soalnya kalau ini belum tahu. Oke, ini udah. Ini tetap disamain. Lawan. Udah ya. Latitude. Mount. Udah oke. Oke, ini oke. Nah, setelah ini, kalian klik view variable, pilih yang month and year, time ya. Month of year, station date. Ini maksudnya tuh month of year tuh data rata-rata tiap bulan sama 12 bulan selama 1 tahun. Kayak gini. Kok kayak gini sih?
Di mana ya ini? Layout template di mana? Klik kanan ya. Ya klik kanannya di mana, tapi nggak ada layout template. Oh, Di luar Canva-nya itu kan. di sini. Oh ini oke benar. Station window. Sama aja anjir. Buat apa? Oke, udah. Terus setelah klik kanan mana satu, pilih properties data. Properties data mana? Data scatter scatter Oke. Nah, ini udah dapat nih ya, udah ada ya formularnya, tapi datanya tiap titik. Nah, biar gambarnya kita perlu interpolasi. Nah, interpolasinya di sini, di properties, di display style. Nah, grid field di sini nunjukin kalau misalnya si data yang berbentuk dot, itu yang berbentuk titik itu kita bakal interpolasi kayak gitu. Interpolasi secara spasial. Nah, ini bisa aja otomatis atau manual. Kalau kamu mau manual, kamu tinggal masukin mau berapa besarnya. Angka di sini tuh nunjukin berapa sih buletan hasil interpolasi, pembiasan hasil interpolasinya. Tapi kita pilih automatic aja. Udah. Ntar hasilnya bakal jadi kayak gini nih. Nih hasilnya tuh. Tapi nggak kelihatan perbedaannya ya. Soalnya ini daerah ekuator. Ya. Ini ada yang kalian ada kebagian daerah lintang tinggi nggak ya? Bentar. Di longitude min 10, min 9,5 harusnya juga kelihatan sih. Pas banget tuh yang kelompok 7 aja. Ya, udah downloadnya yang kelompok 5. Oh my god. Saya udah ngerjain yang kelompok 5 nih. Ntar yang kelompok 5 kurang lebih kayak gini nih. Nah, kalian ntar analisis nih. Lihat, kalau kalian lihat lebih jelas, nih, lihat spesifik. Di bulan Januari di sini, warnanya ini lebih gelap daripada di bulan sini. Itu kenapa? Dan di sini kenapa ini lebih gelap? Berarti menandakan lebih dingin kan daripada di bulan sini, di bulan 6, 7, 8. Nih, di sini, sekitar sini, mulai dingin lagi. Nah, mulai bulan 3 sampai bulan ini, kenapa tuh mulai hangat lagi? Kalian harus mikir, itu kenapa kayak gitu. Dan terus kalau bisa dilihat ke bawah nih, sampai kedalaman kurang lebih 200, masih 20. Ini udah 500, udah hampir nyampe 10. Dan sisanya dari 500 sampai 1500 udah mulai cenderung konstan di sekitar 5 atau 4 gitu. Tapi ini di bulan Januari, di bulan 10 sama 12 ada yang mendekati 0. Nggak bakal mendekati 0 sih, berarti ini kurang lebih di 3 atau di 4 derajat lah harusnya.
Kalau ini 0 berarti ini datanya yang hilang tadi. Datanya yang hilang. Memang ada data yang hilang kan di bulan 12 sama di bulan 9 tuh. Ini hasil interpolasinya. Jadi kalau kayak gini kalian bisa curiga, lah kok kenapa ada yang 0, padahal kan air laut nggak mungkin sampai 0 kan. Oh, berarti ini memang datanya yang hilang gitu di bulan segitu, kedalaman segitu. Jadi kayak gitu ya, jadi jangan kaget. Nah, orang udah bantuin analisisnya. Terus kalau misalnya, jadi kalian harus jeli banget ngelihat perbedaan warnanya, apalagi di daerah kedalaman 0 sampai 200 itu bisa mengidentifikasikan fenomena yang terjadi kayak gitu. Oke ya, itu buat analisis Hofmuller. Plot Hofmuller udah beres nggak sih sampai kayak gitu? Udah. Plot Hofmuller udah jadi kayak gini. Udah kayak gini doang. Jadi udah Hofmuller. Kayak gitu. Yang kelompok 5, Hofmuller udah jadi. Kalau mau minta ke aku, nggak bisa. Nggak bisa minta ke aku. Ngeplot sendiri, capek aing. Capek aing. Jadi diagram Hofmuller, temperatur. Dan kalian bikin Hofmullernya salinitas, nitrat, sama itu. Jangan lupa PNG ya. Aku selalu nge-save-nya dot. Oke, beres buat yang Hofmuller ya. Sebenarnya plot di ODV-nya mah gampang, cuman merapihkan datanya itu yang capek. Itu yang capek banget. Aku aja ngerapihin data sampai 15 menit, 20 menit tadi. Apalagi kita, San. Marah. Apalagi marahnya. Makanya kalian berkelompok kerjainnya. Tapi kayaknya ini yang orang coba plot spasial ya. Spasial kayaknya gampang deh. Mau nanya. Ya. Berarti kalau mau ngerjain yang Hofmuller sama spasial itu harus ngerjain yang A dulu itu ya? Yang A yang mana? Yang di tugas kelompok kan, kalau yang Hofmuller itu kan mulai dari B sampai apa gitu. Nah, yang A itu loh yang 12. TS. Ya. Nah, ya harus itu dulu. Iya, harus itu dulu. Sebenarnya enggak juga sih. Tapi kalau kamu ngerjain A dulu, otomatis kamu udah punya data salinitas yang rapih dan data temperatur yang rapih kayak gini. Buat di input TXT kayak langkah pengerjaan di tugas individu kayak gitu. Jelas nggak? Tadi yang nanya siapa ya? Erika, Kang. Oh, Jelas-jelas, makasih. Jelas kayak gitu ya. Jadi kalau bisa, yang megang salinitas sama temperatur, ngerjainnya bareng gitu. Jadi ketika mereka udah ngolah data, jadi langsung bisa plot Hofmuller, langsung bisa ngerjain diagram TS-nya kayak gitu. Soalnya kan perlu digabungin datanya. Oke. Nah, tapi ini aku bingung nih buat tugas, sebenarnya buat tugas yang kelompok yang ini. Soalnya daerahnya itu ini kan. Nih, untuk plot 6 sampai 9 areanya tuh ini. Nah, pakai data yang mana ini deh? Oh, kayaknya di crop deh. Iya, kayaknya di crop kalau yang misalnya ini data ini. Nah, misalnya Laut Jawa. Tapi masa semuanya ya? Mati aja. Bentar ya. Ada yang ngerti nggak nih? Kalian ngerjain plot 6 sampai plot 9 areanya tuh ini, tapi pakai data dari WOA tetap. Data dari WOA kan cuma bisa ngedownload kayak data yang tadi doang ya. Atau bisa nge-capture
langsung masukin input luasan, bisa nggak sih? Tanya orang mah. Kurang tahu kan, belum buka. Oke, bentar ya. Aku berhenti share screen dulu, tanyain dulu ke Pak Iwan ya. Tapi di orang masih bisa lanjut recording sih.